adalah dari DJP ya Pak? Ya, Iya. Kanwil DJP. Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau. Ya. Ini memang kalau ngomongin pajak tuh ya Pak, Ya. kalau bilang pajak nih, kalau ke anak muda pasti mikirnya aduh nyusahin banget sih pajak ini gitu. Sebenarnya ada hak, ada kewajiban. Kenapa kita harus taat pajak? Benar, harus bayar pajak, wajib pajak. Sebenarnya nih Pak, pajak nih apa sih? Coba saya mau tahu dulu nih dasar pajak nih apa nih? Oke. Biar nggak dibilang nih sebenarnya pajak tuh horor gitu. Enggak ya Pak? Enggak lah. Pajak itu bukan vampir. Pajak itu bukan vampir ya Pak. Bukan. Nah itu. Kenapa kita harus wajib pajak? Kenapa kita harus pajak gitu Pak? Baik. Jawab nih. Boleh Pak? Oh. Boleh lah. Makasih Mbak Anita. Ya. Selamat sore juga para apa ya? Tribuners. Para Tribuners. Selamat berjumpa dengan saya Cucu Supriyatna, Yes. Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau. Iya. Senang bisa berada di sini dan ngobrol-ngobrol. Saya senang sekali nih diundang sama Tribun ya. Kita yang senang Pak didatengin ke Jadi, sini. apalagi bisa ngobrol sama kaum milenial. Iya. Jadi memang mereka lah yang nanti akan menjadi penerus bangsa istilahnya ketika Iya, begitu. betul. Dalam setiap rumah tangga ya, kita boleh. Di rumah tangga kan itu ada bapak, Iya. ada ibu, ada anak-anak, dan dalam jalannya rumah tangga harus ada biaya, Betul. ya kan? Untuk biaya risiko rumah tangga, Benar. kita kembalikan ke negara Indonesia. Hmm, Punya presiden, punya pembantu, punya rakyat, betul. punya masyarakat. Tugas presiden, pemerintah mensejahterakan masyarakat. Iya. Itu nggak gratis, Oke. perlu biaya. Oke. Ya, dari mana biayanya? Ngutang adalah satu hal yang apa namanya punya risiko tinggi. Hmm. Kemungkinan kepunya harus bayar kan bayar cicilan. Hmm. Kemudian kita mengandalkan sumber daya alam, minyak, batu bara itu bisa habis. Iya. Nah, sumber ketiga ada pajak. Oke. Pajak itu kita punya potensi cukup besar. Kita punya 160 juta Indonesia angkatan kerja. Oke. Masyarakatnya. Oke. Itu adalah sumber pendapatan pajak. Oke. Jadi sebenarnya pajak itu seperti judul kita hari ini, pajak itu dari kita untuk kita sebenarnya gitu ya Pak. Betul. Jadi pajak itu adalah ada sebuah kontribusi masyarakat Indonesia untuk turut membangun pemerintahan Indonesia dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oke. Sebenarnya nggak kemana-mana ya Nggak Pak. kemana-mana. Sebenarnya untuk kita juga sih gitu. Betul. Ya ini yang untuk dibuka nih. Mungkin Tribuners yang di rumah sebenarnya pajak ini untuk pemerintahan aja nih Ya, gitu. hanya memang yang orang lain melihat tuh pajak kan ngambil uang dari Mbak Nita nih. Iya. Ayo dong bayar yang udah masuk. Jadi Betul. orang ngeluarin uang susah nih. Aduh untuk bayar aja gua aja nih nggak ngerasain. Kan gitu. Karena pajak ini kan sifatnya tidak bisa langsung dirasakan. Tapi nanti dinikmati oleh semua masyarakat. Siapapun akan merasakan. Betul. Itu yang tadi untuk membiayai rumah tangga kita ya Pak ya. Jadi Betul. kita untuk katakanlah kita bisa ngutang kalau kita punya pajak besar, Kita bisa ngutang kalau kita punya pajak besar. ya kan? Atau kita nggak usah ngutang kalau memang pajaknya sudah mandiri, Oke. ya kan? Iya benar. Kalau kita pajaknya besar, pajaknya kuat, Indonesia maju. Iya. Dan kita bisa mandiri di atas kemampuan kita Kaki sendiri, nggak usah sendiri. ngutang. Nggak usah ngutang ya. Gitu. Tapi ya itu tadi kita ingin masyarakat tahu dulu pajak itu apa, Betul. manfaatnya itu tadi. Berarti kalau semua masyarakat sudah sadar pajak, sebenarnya kita ini bisa berdiri di kaki kita sendiri ya Pak. Betul. Ilustrasinya gini Mbak Nita. Ini sekarang pembayar pajak di Indonesia ini kurang lebih ada 10 juta. Ya, 10 juta yang terdaftar. 10 juta yang terdaftar. Dari 265 juta bangsa Indonesia. Oke. Sepersekian berapa persennya ya itu? Tapi memang tadi saya bilang angkatan kerja kita itu sekitar 160 jutaan. 160 juta. Yang bayar pajak berapa? Dari 10 juta yang berpajak hanya 2,5 juta. Oke. Sekarang Mbak Nita bisa bayangkan. Dari 2,5 juta Indonesia bisa dapat 1,090 triliun. 1,90 triliun. Itu baru 2 juta itu tadi ya. Baru 2,5 juta. Coba kalau naikin aja 1 juta. Iya. Masuk akal sih. Masuk akal kan? Masuk akal. APBN yang 2.200 triliun ketutup itu. Iya, benar. Apalagi kalau 265-nya itu semuanya bayar pajak ya, Pak? Jangan, ya, anak itu nggak kerja mungkin. sudah bayar juga. Berarti Cukup kalau yang angkatan kerja aja yang sudah memenuhi kewajiban untuk mempunyai NPWP dan bayar pajak. nah itu Pak, maksudnya orang yang
bisa dibilang dia harus wajib pajak, itu berarti angkatan kerja ya Pak? Angkatan kerja, punya penghasilan dan melebihi PTKP. Oh, dan melebihi PTKP. Iyalah. Oh. Kan kita juga melihat mana yang mampu bayar pajak. Jangan sampai tukang rokok aja kita pajakin, jangan. Benar. Kalau kemampuan tidak lebih daripada berapa? 56 juta setahun. Untuk orang belum laki nikah, itu nggak usah bayar pajak. Ya, masuk akal nih. Kejawab ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan kita di otak ya. Jadi nggak diberlakukan semua, ada tadi itunya. Ada dari dia berpenghasilan tidak lebih dari 56 PTKP. 56 juta. 54 Betul. juta setahun. 54 setahun. Sekarang Mbak Anita bisa hitung sendirilah sebulan berapa. Ada nggak setahun lebih dari 54 juta? Ada sih Pak. Ada, berarti bayar pajak lah. Oke. Tapi kan selisihnya. Oh. Katakanlah penghasilan Mbak Anita setahun 100 juta. Oke. Nah, dikurangi 54. Dan itulah yang untuk itu sisanya dikalikan persentase. Dan itu yang untuk dibayarkan pajak. Itu yang dibayarin. Oke. Nggak banyak kok, cuma 5%, 10% tergantung berapa besarannya. Dan itu juga yang maksudnya setiap tahun kita harus lapor SPT, itu benar ya Pak? Betul. Itu saat bayarnya. Itu saat bayarnya. Pak, bisa dijelaskan memang ada namanya pajak pusat, ada pajak daerah. Itu bedanya apa sih Pak, di pengelolaannya atau di apanya sih? Bedanya di pengelolaan dan pemungutannya. Pemungutannya? Ya, pertama, yang disebut pajak pusat itu hanya PPN, PPH, PPNBM, dan PBB atas perkebunan, perikanan, pertanian. Oke. Ya. Kalau P2, PBB atas perkotaan dan pedesaan itu pajak daerah. Itu pajak daerah. Pajak tontonan, pajak parkir, pajak restoran, itu pajak daerah. Itu pajak daerah. Pajak restoran itu masuk pajak daerah ya Pak? Iya. Pajak restoran. Oke. Tadi kalau misalnya ditanya, berarti umur anak kecil itu belum wajib pajak sebenarnya Pak? Belum. Terus saya boleh ngelanjutin pajak daerah. Apa tuh Pak? Pajak daerah itu dikelola oleh daerah. Ya, pajak pusat ya saya ini yang ngelola. Oke. Ya, karena jangan ke daerah punya dispenda, kantor pusat punya kantor pajak. Ke pemerintah. Itu bedanya. Yang ngelola sama. Jadi itu pajak pusat, pajak daerah. Oke. Dan kalau pajak daerah hanya ngisi PAD daerah. Kalau pajak daerah hanya isi PAD daerah. Ya, tahu kan penghasilan apa desa. Betul. Itu masih dibantu dari pajak pusat dalam bentuk dana perimbangan, dana transfer desa. Itu dari pusat yang diturunkan ke daerah untuk dikelola di daerah. Oh gitu. Iya, jadi yang diturun di pusat itu dikembalikan juga ke daerah. Gitu. Oke. Ya. Berarti sebenarnya yang daerah ini juga udah dipakai juga untuk daerah, tapi dibantu juga sama pusat, begitu Pak kasarannya ya. Oke. Jadi, pajak kita untuk kita. Bener ya. Betul. Berarti sesuai dengan judul kita hari ini, pajak itu dari kita untuk kita. Duitnya nggak jauh-jauh kemana kok. Balik lagi ke kita. Ya. Untuk kesejahteraan kita sebenarnya ya, Tribuners ya. Jadi dibuka pikirannya yang mungkin belum lapor SPT, segera lapor SPT ya Pak ya. Oh iya betul. Betul. Nih Pak, total tahun ini targetnya di 2021 ini kan kita dari 2020 nih Pak. Kita udah semenjak 2020 kita udah memasuki masa pandemi lah. Maret ya Pak ya, tepat di Maret. Nah, di 2021 ini mungkin targetnya berubah nggak sih Pak untuk pasti berubah. Kita tiap tahun berubah. Oh, sudah berubah ya. Karena APBN juga berubah kan. Oke. APBN berubah. Jadi kalau pajak itu untuk tingkat nasional, kita targetnya itu 1,1229 triliun. 1.229 triliun. Oke. Untuk nasional. Untuk nasional. Untuk Kepri tahun ini naik dari tahun lalu 6,3 triliun sekarang menjadi 8 triliun. Kenapa dinaikin Pak? Ya karena kebutuhan negara juga makin naik. Makin naik ya. Makin naik. Karena COVID ya Pak. Iya, karena setiap tahun harus naik. Kalau nggak naik kita nggak maju. Oh dia berarti setiap tahun. Iya benar juga tuh. Nggak mungkin dia begitu-begitu aja ya Pak ya. Kan? Harga beras aja naik terus kan. Iya. Jadi pendapatan kita negara pun harus naik. Oke. Harus naik. Jadi 8% untuk tahun ini Pak. 8 triliun. 8 triliun. 8 triliun. Kalau tahun lalu target kami itu 6,3 triliun. Alhamdulillah capaian akhir tahun 2020
kami tercapai melebihi sebesar 6,6 triliun. Alhamdulillah. Jadi 104% lah kurang lebih. 104%. Ya, sekarang dari semula awal tahun kemarin kami ditarget 7,5 triliun, tapi baru kemarin itu di awal-awal Juni kami diberikan amanah tambahan menjadi 8 triliun. Jadi naik 400 miliar. 400 miliar. Gak apa-apa, kayak KPI saya juga naik, Pak. Target saya juga naik, Pak. Tapi itu ya amanah ya, amanah buat benar. kami kan LJB Kepri, insya Allah dengan dukungan semua pihak, khususnya kawan-kawan yang ada di Kepri, para wajib pajak, para pengusaha, pemerintahan, dan unit-unit kelembagaan, kementerian yang ada di Kepri, dan tentunya juga dengan bantuan teman-teman media untuk mengajak masyarakat agar patuh dan bayar pajak gitu. Nah, ini mumpung lagi di sini nih Pak, maksudnya manfaat pajak nih supaya nih yang di rumah pada sadar sih Pak. Maksudnya yang tadinya ketutup, udah malas lah bayar pajak gitu. Yeah. Ada mungkin yang belum bayar pajak mobil juga, pajak motor ya mungkin kayak gitu. Itu masih berpengaruh kan Pak? Pajak mobil motor itu pajak daerah ya. Itu pajak daerah. Nah, ini kalau Bapak tadi pajak pusat ya. PPN, PPH. Ya, betul. PPN. Manfaatnya apa tuh Pak manfaat pajak? Oh, tentu banyak. Tentu banyak. Salah satunya mungkin kalau teman-teman melihat perubahan yang terjadi di jalan gitu. Ada jalan tol. Oke. Kemudian Hang Nadim jadi bagus. Hang Nadim jadi bagus. Ada jembatan nih sedang dibangun nih. Oh, Batam Bintan. Oke. Itu dibiayai dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Oh, oke. Kemudian yang penting nih, sekarang ini COVID nih. COVID itu kan perlu biaya. Semua yang masuk Galang itu gratis. Ya. Yang ini ya, yang dirawat ya yang Pak. Yang dirawat di sana, terus pembelian vaksin, obat-obatan. Itu dari mana? Dari pajak. Justru sekarang peranan pajak tuh kelihatannya itu sekarang. Baru sekarang ini di masa pandemi ini justru ya Pak. Bukan dulu nggak ada. Ya dulu kan ada pembangunan infrastruktur, itu kan dari pajak juga. Tapi yang lebih terasa itu sekarang yaitu pembelian vaksin. Terus pemberian perawatan kepada para terpapar atau terkonfirmasi positif COVID. Mereka kan dirawat di mana-mana kan gratis. Oke. Terus pemberian insentif kepada para nakes. Itu dari pajak juga Pak? Dari pajak. Oke, berarti itu sebenarnya hampir 290 triliun lah keluaran itu. Berarti perannya kelihatan banget tuh di saat ini ya Pak ya? Iya. Bayar nakes, bayar rumah sakit, bahkan sekarang yang kita lagi getol-getolnya nih vaksin gratis itu ya? Vaksin gratis, itu salah satu bentuk manfaat pajak yang dibayar oleh masyarakat. Tapi bukan berarti baru sekarang ya. Iya, kita bisa sih. Merdeka seperti sekarang ini ya karena pajak juga gitu. Maksudnya kelihatannya tuh baru sekarang benar-benar kerasa. Baru benar-benar karena seperti kalau Mbak Nita lihat, usaha-usaha pada tutup. Betul. Ini kan banyak perusahaan banyak tutup. Pengangguran. BUMN tuh banyak yang rugi juga gara-gara COVID ini. Banyak yang tutup juga. Bahkan mungkin kalau teman-teman baca di koran itu Garuda sudah mulai minus Pak. Minus kan. Nah sekarang yang sumber daya pemerintah dari mana lagi? Dari pajak. Kenapa? Masyarakatnya ternyata orang Indonesia itu masih tough. Masih sanggup ya? Masih sanggup, mereka masih bekerja. Dan masih banyak orang kita yang mau bekerja dan membayar pajak. Nah dari situ. Oke. Terdiam ya netizen ya. Saya aja terdiam nih. Karena manfaatnya sebenarnya banyak banget. Hanya karena orang merasa uang kita di kantor diambil nih gitu ya. Itu yang orang nggak rela. Bener. Gitu seolah-olah dirampok kan gitu kan. Iya, kita yang kerja 1 bulan dipotong kan gitu kan Pak. Jadi saya harus jelasin bedanya pajak sama preman. Apa tuh? Kalau pajak memang dia mengambil uang dari masyarakat, memungut uang dari masyarakat tapi dengan undang-undang. Oke. Dan manfaatnya buat semua. Buat semuanya. Bisa dipaksakan dalam artian kalau nggak bayar gue paksa nih kan gitu. Ya kan? Iya, benar. Ada sanksi-sanksi ada administrasi. sanksinya. Gitu ya. Nah, itu pajak, tapi dengan undang-undang. Kalau preman tanpa undang-undang. Tanpa undang-undang ya, dan dengan paksa juga. Dengan paksa. Tapi hanya dia yang memanfaatkan. Tapi hanya dia, Bud. Ya kan? Kalau pajak semuanya memanfaatkan. Buat semua gitu.
Oke. Kalau target apa dari total dulu deh Pak, wajib pajak di Kepri itu kita berapa sih Pak sebenarnya totalnya? Kurang lebih tuh Kepri itu ada 900-an ya, 940.000. Oke. Tapi Ya. kalau kemarin Kepri ada targetnya juga nggak sih Pak? Apa? Wajib pajaknya gitu. Maksudnya Kami tiap target. tahun dikasih target untuk peningkatan penambahan wajib pajak. Tapi kalau Kepri kemarin tercapai ya Pak? Tercapai, alhamdulillah. Hanya kan gini. Pertama saya hanya kami itu tugasnya, lu daftar dulu deh, punya NPWP dulu deh. Gitu. Yang penting itu dulu. Betul deh. Kita menjaring dulu masyarakat untuk punya NPWP Mm-mm. dan sadar dulu pajak itu apa. Mm-mm. Nah setelah dia sadar, kita bina dia, kita bimbing mereka untuk bisa membayar pajak dengan benar, kayak gitu. Oke. Seseorang yang harus punya NPWP itu seseorang yang seperti apa Pak? Orang yang punya penghasilan, Orang yang punya penghasilan. pertama aja, Oke. memenuhi ketentuan subjek pajak dan objek pajak. Memenuhi Artinya orang, manusia, balik ya, balik ya. punya artinya sadar dan nggak gila lagi. Iya. Kemudian ini kan kita pakai bahasa santai kan. Iya benar. Paras gitu maksudnya. Artinya orang punya penghasilan, Punya punya penghasilan. kemampuan tambahan dan lemah lebih punya tambahan dulu. Dia punya penghasilan, punya pertambahan, itu berarti sudah memenuhi subjek wajib pajak. Sudah punya Artinya dia sudah harus punya NPWP. Oke. Kemudian apakah dia berpajak? Lihat dulu penghasilannya sudah melebihi PTKP belum? Oke. Berarti sebenarnya punya NPWP itu juga nggak harus langsung dia harus bayar pajak gitu sebenarnya. Iya. Itu guys. Sebenarnya mungkin yang perlu juga disadarkan orang-orang yang baru lulus nih Pak. Maksudnya anak-anak muda yang mungkin baru lulus belum punya NPWP, terus mereka bertanya kenapa harus punya NPWP? Kalau baru lulus nggak punya kerjaan, ngapain punya NPWP? Iya, maksudnya mau kerja Pak, gitu kan biasanya. Kerja dulu. Kerja dulu baru punya NPWP, betul. Syarat punya NPWP itu adalah cuma Penghasilan. Anda berpenghasilan. Dulu kan namanya mahasiswa ingin punya NPWP, biar apa? Biar ke Singapura gratis. Dulu ada insentif begitu. Ada gitu ya Pak? Ada. Ramai-ramai orang punya NPWP. Begitu punya NPWP, fasilitasnya nggak ada, kita STP nggak pernah lapor SPT lu. Oh iya. Oh ternyata harus lapor ya. Kerja. Nah, nggak tahu lagi Nggak kan. tahu lagi kan. Nah, itu dia tuh. Jadi itu. Jadi ya kalau yang udah bekerja mungkin baru bekerja berarti sudah wajib punya NPWP. Ya. Biasanya Karena perusahaannya dia sudah sih punya Pak. penghasilan. Nah Siap. biasanya itu perusahaan yang ngurus punya NPWP beginin atau enggak gitu. Tapi kalau ternyata penghasilannya masih di bawah PTKP, dia tidak wajib bayar karena kan belum ada pajak yang harus dibayar. Berarti kalau dia usaha sendiri gitu Pak? Silakan sepanjang penghasilannya tidak sudah memenuhi objek pajak ya. Kalau punya penghasilan, katakan misalnya Mbak Anita ini reporter, gitu. Penghasilannya setahun berapa sih gitu? Gitu. Kalau seorang pribadi, ya dihitung aja setahunnya berapa, lebih nggak dari PTKP. Tapi kan sekarang maksudnya banyak nih mahasiswa yang sudah bekerja freelance seperti itu, atau dia punya wirausaha reseller gitu loh Pak, dan lumayan gitu. Mungkin dia jadi selebgram gitu. Nah, apakah boleh. itu juga sudah wajib? Ya, prinsipnya kalau dia sudah memenuhi subjek pajak, bahwa dia Oke. punya penghasilan, Sudah harus itu punya dia NPWP. wajib punya NPWP. Not ya, Ya. Tribuners. Ya, gitu. Tapi kalau dia misalnya penghasilannya juga oke, dia tidak punya NPWP nggak apa-apa, tapi masih penghasilannya yang sedang-sedang saja, tidak nyampe segitu, boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Boleh aja. Misalnya cuman, bahkan saya cuma pedagang gorengan gitu, apa saya punya NPWP? Kalau penghasilan bapak masih 500 sehari sih nggak usah lah pak, kan gitu. Oke. Tapi kalau sekarang tuh pedagang gorengan itu untungnya 200% lebih. 200%. Berarti harus sudah punya dong Pak. Hitungannya gini, ini jadi kayak tukang gorengan. Iya. Ini kayak kita serius banget ya. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin membuat wawasan teman-teman untuk buka usaha gorengan. Benar. Enggak juga. Ya enggak gini, tempe satu kotak itu berapa? 8.000 ambil lah. Iya, benar. Ya, dipotong jadi 10, Betul. dijual 2.000 satu. Betul. Jadi berapa? 20.000. Betul. Beli 8.000. Untung berapa? 20.000 dikurang 8.000 jadi 12.000. Bapak dulu jual goreng atau bagaimana? Sampai apa tuh harga tempe? Belum Iya, bener. pisangnya gitu. Jadi 200% Pisang ya? satu sisi 20.000 ya. Satu sisi itu kan dipotong dua, dijual 20.000. Satu sisir aja sudah jadi 4.000. Udah jadi 4.000. Satu sisir itu ada berapa coba? Ada 20 batang, ada 20. 80. Nah, 80 dikali 2.000. 160.000. Belinya cuma 20.000. Banyak.
banyak. Banyak. Itu dia tukang gorengan. Oke, mari kita jadi tukang gorengan. Dan gerobaknya paling beli cuman 2,5 juta. Bener. Ya kan, 2,5 juta. Total untuk gerobak dan gorengan gorengan serta minyak itu 5 juta. Bapak ini oke. Pernah jadi tukang gorengan. Pak, terkait kalau insentif ya. Insentif pajak yang diberlakukan kan udah mulai berlaku nih sama pemerintah. Dari tahun lalu sudah. Dari tahun lalu ya Pak. Insentif pajak apa sih Pak yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya? Oh banyak, khususnya buat UMKM. Dia UMKM dia untuk sampai dengan sekarang ini dia cuman harusnya bayar 0,5%, sekarang dia tidak boleh bayar dulu. Sepanjang dia terpapar COVID-19. Jadi ada UMKM banyak, itu sekitar berapa? Ada 24-an lah kurang lebih, 20 insentif. Kemudian buat kemarin itu untuk pasal 25 dikurangin 30%. Pasal 29. Kalau misalnya Mbak Nita lapor SPT dan harus bayar 1 juta, cukup bayar 30%. Oh, 30%. Berarti ada bantuan ya semacam itu ya Pak? Enggak bantuan, memang cukup bayar segitu. Cuma cukup bayar segitu. Insentifnya. Kemudian banyak orang PPH badan juga begitu. Pasal 25-nya yang harusnya bayar full tinggal usah bayar full. Sepanjang dia dibuktikan bahwa dia terpapar terdampak oleh adanya COVID-19. Oke. Ya, untuk UMKM dia tidak bayar normal PPH, tapi cukup 0,5% dia bayar. 0,5%. Oke. Dan masih banyak lagi. Mungkin kalau saya jajarin di sana nggak cukup ya Pak. Ya. Iya. Itu sebenarnya berarti program karena masa pandemi. Betul. Benar ya Pak. Jadi kita belum tahu juga sampai kapan juga ya Pak. Kalau menurut saya pandemi tidak akan berlalu. Menurut Bapak? Berkurang ya. Berarti kita tetap harus semangat. Tetap bahagia. Tetap jaga kesehatan. Iya. Pak, kayak tadi kita lihat udah ada yang nanya tapi nggak apa-apa. Saya mau nanya dulu, saya belum puas nih nanya Bapak. Silakan. Kita puaskan. Pak, pandemi tahun 2020 kita tidak prediksi ini membuat ekonomi seluruh Indonesia jatuh nih. Nah, di 2021 ini tadi Bapak bilang targetnya naik ya Pak. Jadi berapa persen Pak? Jadi 8 triliun. 8 triliun ya. Nah, apa sih langkah dari Bapak sendiri khususnya untuk di Kepri Pak? Baik. Tentunya kita sudah nyiapin langkah-langkahnya. Untuk memenuhi ketentuan program. Programnya tentunya sejalan dengan rencana dan strategi dari kantor pusat. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak para wajib pajak. Oke. Ya, dan kita ini sekarang metodenya ada wajib pajak strategis dan wajib pajak kewilayahan. Strategis itu berarti yang memang selama ini dia penunjang pemberi pajak besar di Kepri. Nah, itu kita bina, kita perlakukan ekstra dalam artian pengawasannya agar dia dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar, tepat jumlah, tepat waktu. Oke, itu contohnya apa tuh kalian masih pajak dalam artian gitu ya? perusahaan dan orang-orang yang WP prominent lah. WP prominent bukan dalam arti kita nggak percaya, tapi justru kita mengingatkan bahwa kita musim ini kita punya target agar kita sama-sama melaksanakan membantu pemerintah untuk peningkatan perpajakannya. Kemudian juga yang kewilayahan kita membina yang WPWP yang tidak terlalu besar. Ya, kewajiban perpajakannya kita bina agar bisa meningkatkan bayar pajaknya. Gitu. Itu yang dilakukan ada dua hal dan ya Pak. Kita organisasi KPP berubah. Kalau dulu ada Waskon 1, 2, 3, 4 itu Waskon 1 itu untuk pelayanan, ada 3, 2, 3, 4 itu untuk pengawasan pelaksanakan kewajiban perpajakan. Tapi sekarang jadi semuanya untuk pengawasan. Ya, pengawasan. Tapi ada yang pengawasan strategis tadi, yang WPP besar, yang biar dia lebih konsen dalam melaksanakan kewajibannya, kita layani dengan orang-orang yang lebih profesional dalam AR. Karena di Waskon ini kuncinya di KPP. Ya, KPP. Dialah motornya. Dia menangani WPP besar agar mereka lebih mudah melaksanakan kewajibannya, memberikan pelayanan lebih. Nah, yang wilayah ini kan biasanya WP yang baru mulai gitu. WP yang
yang tidak besar lah, tapi dia banyak dan kontribusinya cukup besar juga. Cukup besar. Nah gitu. Dan kalau sekarang juga sudah mulai ke digital ya Pak ya. Betul. Betul. Jadi sudah mulai enak lah. Kita di mana-mana udah bisa gampang gitu. Betul. Dan itu memang satu yang strategis yang paling ada pengawasan, kemudian peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan. Ya, kalau mereka senang dengan layanan kami, tolong beritahu kawan. Gitu. Jadi kayak warung Tegal ya. Warung Tegal ya. Bila Anda senang lapor tetangga, bila tidak senang lapor kami kan gitu. Jadi kalau mereka senang dengan pelayanan kami dan mereka kasih tahu yang lain, sekarang pajak udah berubah, yuk kita lapor lah pajak apa store kan gitu. Itu yang kedua, tentunya kita mencari potensi baru, pajak-pajak baru. Artinya sumber-sumber pajak yang baru yang selama ini mungkin belum tersentuh. Misalnya Pak, yang tidak tersentuh tuh dalam artian sudah ada belum pajak atas perikanan, gitu. Ada objek pajak yang mungkin Bapak ini belum pajak nih, yuk kita bina, mudah-mudahan ternyata dia sudah punya penghasilan yang cukup memenuhi syaratnya. Kita sosialisasi dulu. Misalnya kita sosialisasi sama wajib pajak yang dulu belum punya NPWP jadi punya NPWP. Padahal dia sudah memenuhi kewajibannya kan gitu. Nah dari situ itu salah satu strategi, beberapa strategi yang kita lakukan dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan tercapai ya Pak. Tentunya juga dengan kerjasama stakeholder yang ada di Kepri seperti para asosiasi, tentunya dengan pemerintah gitu. Betul. Dan seperti dengan ini juga media juga ya, saling bergandengan tangan. Ya. Karena saya atau kami DJP sadar nggak bisa kita sendiri. Nggak bisa sendiri. Harus bekerja sama. Insya Allah ya, tahun ini target. Amin. Amin, mudah-mudahan. Baru-baru ini Pak, ada isu-isu, bukan isu sih, maksudnya kita sering mendengar di berita yang soal pemberlakuan PPN ya Pak ya. PPN sembako. Iya, PPN sembako. Nah, sembako, jasa, pendidikan, kesehatan. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak? Ya. Apakah ini benar akan diberlakukan? Tujuannya apa Pak? Baik. Sebenarnya kalau kita bilang diberlakukan atau tidak, karena ini baru masih rancangannya. Baru rancangan. DPR aja belum baca, DPR aja belum bahas, gitu kan. Iya. Apakah DPR setuju atau tidak, kita juga nggak tahu. Betul ya. Jadi ini baru ini aja ya Pak. Nah, udah masuk sih konsep draft gitu ya. Tapi kan itu masih draft. Karena kalau misalnya Mbak Nita tanya anggota dewan, mereka juga saya juga belum baca gitu. Gitu belum baca. Tapi karena sudah ramai dibicarakan, akhirnya kita harus menetralisir, harus mengklarifikasi. Memang ada wacana itu, ada PPN atas sembako. Tapi nggak semua sembako kena. Oke. Misalnya begini, tapi yang premium yang kena. Contohnya artinya, Pak? Maaf kalau saya bilang begini, saya ilustrasikan. Oke. Saya setiap hari makan yang berasnya 100.000 sekilo. Mbak cuma 5.000. Nah yang 1.000 nggak kena, yang 100.000 yang kena. Yang khusus 100.000 kan orang-orang yang punya duit kan? Punya duit, iya. Gitu, masih diberlakukan sama sih. Iya. Biar adil, kan gitu. Oke, berarti tidak berlaku untuk semuanya. Tidak berlaku untuk semua. Mbak suka makan steak kan? Oke. Kelihatan ya Pak dari saya. Ya, saya nggak bilang gitu. Saya lagi steak ya. Iya. Daging Australia sama dagingnya New Zealand beda, sama Wagyu beda. Nah kalau Wagyu atau Kobe kan lebih mahal. Betul. Nah itu kan perlakuan yang berbeda. Hanya orang-orang punya duit yang gitu. Iya. Iya kan. Iya. Kita sudah aja lah semur daging. Semur daging. Iya, semur daging kan. Tahu semur daging nggak? Tahu Pak. Aduh. Ya, jadi yang harga-harga tinggi itu kan adanya biasanya di pasar-pasar modern. Ya, nah kita melindungi yang di pasar tradisional. Iya, benar. Agar mereka sebenarnya nggak perlu resah gitu. Iya. Itu nggak akan berlaku tuh kayak beras curah. Kemudian Mbak Nita beli ayam potong di pinggir di pasar bahasa yang potong. Itu enggak ya Pak ya? Iya. Tapi kalau yang sudah dikemas gitu, sudah dibumbuin gitu kan, sudah ada mereknya, itu yang begitu. Jadi jelas ya Tribuners juga ini itu sebenarnya untuk sembako. Untuk pendidikan sekarang ada yang mahal, ada yang murah kan gitu, Pak. Ada yang SPP-nya sebulan aja 60 juta. Ada Pak di sekolah tertentu ya. Iya.
Kan ada. Ada. Sementara kalau di SD bersubsidi kan gratis. Iya, itu nggak mungkin dikenakan ya. Ya mungkin enggak. Ada yang cuma 100.000 atau bahkan 50.000. Itu kan beda. Ada skala favorit, ada favoritnya karena mahal, gitu. Bukan favorit karena prestasi. Karena prestasi. Iya, iya. Gitu kan. Itu membedakan itu. Lalu kemudian Kalau kesehatan pun begitu. Saya operasi wajah supaya ganteng. Banyak operasi kutil kan beda. Iya. Kenapa harus kutil, Pak? Biar hidung mancung gitu kan, Pak? Biar perbedaannya kelihatan gitu. Artinya biar jelas bahwa yang dikenakan tuh yang premium tuh yang begitu. Ini memberikan rasa keadilan dong. Gitu. Masa kita mau dikenakan semua, enggak. Mereka yang punya kontribusi lebih, yang sudah punya kemampuan. Ada kontribusi lebih lah buat masyarakat, buat Indonesia, buat siapa juga, buat kita buat kita semua, juga. Gitu. Betul. Tapi sebenarnya ini juga masih di ini ya, Pak, baru masih diajukan. baru istilahnya apa ya, kalau anak tuh baru dibuahi, belum dibuahi lah. Baru akan sana dibuahi. Karena kalau tanya ke DPR, kita juga belum baca. Kita belum baca, iya benar, gitu. Mereka bilang begitu. Siap. Tapi barangnya belum jadi, sudah tolak. Apa yang ditolak jadi aja belum. Jadi aja belum ya. Iya benar juga tuh. Tapi karena itu tadi kurang tahu ya, kepemahaman atau mungkin penjelasannya yang salah gitu, sehingga menjadi ramai di masyarakat. Semoga Tribuners semakin ini ya, bertambah nih pengetahuannya. Kalau sebenarnya belum dibacakan juga nih, orang DPR aja belum baca gitu. Kan ada prosesnya, iya. Kita masukin, nanti mereka ada masa sidang, pembacaan, kita dipanggil, apa nih maksudnya gitu. Betul. Begitu, dia kan belum. Siap. Makanya kalau gitu saya belum baca juga. Iya Pak, baru dimasukin. baru dimasukin aja udah heboh ya. Iya, karena memang ada yang bocor ya. Oke. Gara-gara bocor. Kalau misalnya ini terakhir ya Tribuners, janji deh. Malah hostnya. Kalau misalnya nih ada karyawan mungkin yang dia memang udah pekerja nih Pak, tapi tiba-tiba meninggal gitu. Apakah yang meneruskan lapor SPT-nya adalah si keluarganya atau memang dia langsung bisa di-cut? Langsung di-cut. Langsung di-cut juga ya? Karena NPWP hapus, kewajibannya hapus kalau meninggal. Oh, kewajibannya dihapus. Dia meninggalin utang buat tetangga ya. Itu wajib ya Pak. Kalau misalnya kayak sekarang yang pandemi ini banyak yang tiba-tiba di-cut juga pekerjaannya, itu juga pengangguran. Supaya yang dia punya NPWP tetap harus lapor walau nihil. Oh, tetap harus lapor. Tapi kalau dia nggak mau, dia lapor ke kantor pusat, ke KPP, bilang bahwa saya sudah tidak punya penghasilan untuk di-NE-kan istilahnya. Oh, di-NE-kan. Di-NE-kan itu di-non-efektifkan. Oke. Jadi dia tidak perlu lagi punya kewajiban melapor dan melaporkan SPT tahunannya. Oke. Tapi kalau nggak dilakukan itu, secara sistem akan keluar. Terus ya Pak. Benar ya. Nah itu Tribuners. Kita nggak tahu kan, tetangga ada orang wajib pajak meninggal. Jadi sistem keluar. Tapi kalau ada pemberitahuan Pak, pemilik NPWP ini sudah meninggal dan mohon dihapus NPWP, kita hapus. Terima kasih ya Pak Cucu. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Terima kasih terima kasih. Memberikan informasi-informasi penting. Ini penting sekali nih menurut saya sih. Untuk yang di sini mungkin tersindir-sindir ya. Maaf kalau menyindir. Maaf kalau menyindir ya. Bukan maksud hati menyindir tapi mengingatkan. Mengingatkan, kita mah mengingatkan. Indonesia bisa maju kalau kita pajaknya bener nih ya Pak ya. Betul. Kita bisa mandiri, harusnya bisa sih. Amin. Oke Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tripod pada sore hari ini. Mungkin nanti ada episode berikutnya mungkin bersama Pak Cucu lagi. Siap. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Benita. Sehat-sehat selalu Pak. Insya Allah. Tetap semangat Pak. Sama-sama. Pesan saya, jaga prokes kesehatan agar kita semua sehat. Betul. Tetap jaga dan bahagia. Betul sekali. Sekarang udah nambah jadi 6M Pak. Yang terakhir itu jangan makan bersama. Oke Tribuners, terima kasih dan kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.